Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang nanya melalui DM Instagram, dan menurut aku ini menarik banget untuk dijadiin video ya, untuk aku jadikan sebagai video karena ini pertanyaannya menurut aku keren banget ya, unik pertanyaannya dan jarang sih yang nanyain gitu. Tapi bagus pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, aku bacain juga ya. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, dasar-dasar matematika yang harus dikuasai sebelum masuk jurusan statistika itu apa? Katanya. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku mungkin jelasin berdasarkan pengalaman aku. Sekali lagi ini disclaimer, ini berdasarkan pengalaman aku dan mungkin akan berbeda ketika di tempat kuliah yang berbeda, tapi nggak akan begitu beda jauh banget sih gitu. Pelajaran matematika SMA yang paling banyak dipakai atau dasar matematika yang dibutuhkan, yang pertama itu udah pasti statistika gitu. Kalau misalkan dulu teman-teman kita pernah belajar waktu SMA itu, kita pernah belajar yang kayak mean, modus, median, terus apalagi simpangan baku, rentang, yang kayak gitu-gitu, itu kan statistika ya, dari dulu kita udah kenal itu. Nah itu memang dipakai banget, itu memang kepake banget pas udah kuliah, karena bahkan di awal kuliah pun kita akan diajarkan dasar-dasar statistika seperti itu gitu. Jadi udah pasti lah ya teman-teman juga harus nguasain kalau untuk itu. Yang selanjutnya adalah dasar matematika yang dikuasain itu adalah mungkin vektor dan matriks ya. Nah, vektor dan matriks ini dulu pas aku masuk kuliah, pertama masuk itu ada mata kuliah aljabar linear elementer, dan di dalamnya itu yang namanya aljabar gitu ya, di dalamnya itu kita menyatukan aljabar dan vektor matriks gitu, dan itu ya membuat kita cukup harus memutar otak gitu ya, sekalipun mungkin karena yang pertama aku basic vektor matriknya nggak bagus, tapi dulu sebenarnya aku nggak ini banget sih gitu. Vektor matrik SMA juga cukup paham gitu ya, bisa dibilang adalah basicnya gitu. Tapi begitu masuk kuliah, bobot vektor matriks di perkuliahan itu bisa dibilang kok agak ribet gitu ya, karena vektor dan matriks ini disatuin sama aljabar gitu. Terus yang ketiga itu mungkin peluang ya. Jadi yang ketiga itu, kalau dulu kita pernah lempar dadu, belajar tentang lempar koin gitu. Nah kalau misalkan kita kan hitung tuh peluangnya, nah itu udah kepake banget gitu di statistika, karena statistika ini nggak sebagian besar lah, mungkin 50-50 ya. Jadi ilmunya banyak banget yang tentang peluang gitu, karena statistika ini ngehitung peluang kali ya dasarnya ya. Pokoknya banyak banget lah tentang peluang itu, kayak peluang hujan lah, peluang hari ini macet, peluang segala macem itu kita pelajarin, karena kan memang statistika itu kita bukan ilmu yang pasti ya. Jadi ilmu jelas yang kalau kata anak-anak statistika itu ilmu pasti yang nggak pasti, karena kita itu memprediksi masa depan, dan yang namanya masa depan itu bisa terjadi bisa tidak gitu. Nah itu dihitung berdasarkan peluang gitu. Jadi memang di sini itu peluang ini menjadi basic yang sangat dibutuhkan banget di statistika gitu ya. Nah yang selanjutnya itu selain peluang mungkin turunan ya. Sebelum turunan tuh integral dulu kayaknya lebih banyak dipakai, itu integral. Jadi kalau integral itu banyak dipakai tuh ketika kita belajar di teori statistika ya. Jadi statistika itu kan selain pengaplikasian juga pasti ada basic teorinya. Nah di teorinya itu banyak banget integral, turunan yang dipakai di situ. Kalau kita nggak ngerti basic integral, kita nggak paham basic turunan yang kayak integral dari integral dari AX gitu ya, itu sama dengan berapa, kayak gitu nih. Mungkin kalau misalkan mau teman-teman, karena sekarang kan banyak tuh ringkasan integral yang ya banyak lah, itu kepake banget sih kalau pas kuliah gitu ya. Terus apalagi ya, kalau basicnya sih sebenarnya kayaknya
yang paling urgent sih itu kayaknya ya, yang paling urgent, yang paling banyak dipakai. Tapi di sisi lain juga kita kayaknya ada belajar himpunan gitu ya. Basicnya sebenarnya sih banyak ya basic yang harus dikuasain, tapi yang paling banget, yang paling harus dikuasain sih kayaknya itu udah cukup ya. Tadi aku review lagi, yang pertama teman-teman kuasain statistika ya, kemudian yang kedua teman-teman kuasain vektor dan matriks, karena teman-teman tahu nggak, vektor matriks itu bisa menjadi salah satu basic di statistika. Itu ada software ya, ada software yang berbasis vektor matriks kayak R. Itu kan statistika itu kan berbicara tentang bukan hanya satu data ya, berbicara tentang ratusan bahkan ribuan data. Jadi kalau misalkan ke bawah, kalau misalkan datanya ke bawahnya banyak, kemudian itu kan jadi vektor. Kalau misalkan datanya terdiri dari beberapa variabel, jadi ke sampingnya ada x1, x2 dan seterusnya, itu kan berbicara kolom. Jadi kalau ada banyak vektor, jadi kalau ke bawah adalah vektor, ke sampingnya itu gabungan dari beberapa vektor, itu kan jadi matriks. Nah, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang yang memang basicnya itu vektor matriks gitu. Makanya ada pelajaran atau ada mata kuliah khusus yang mempelajari vektor dan matriks gitu. Tadi yang kedua, yang ketiga adalah peluang, yang keempat itu turunan dan juga integral ya, yang kelimanya integral. Mungkin tambahannya teman-teman juga bisa ada basic himpunan sih yang kita pakai, kayaknya ada himpunan kayak gabungan, terus ada irisan ya, kayak gitu-gitu itu juga masih kepake, nanti digabungin sama peluang ya, masih di teori statistika juga. Kemudian udah sih, paling kalau mau teman-teman juga bisa belajar di baris dan deret. Di baris dan deret tuh kayak deret Maclaurin itu masih kepake ya, masih kepake buat nanti kita menggunakan rumus-rumus tertentu gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih sebenarnya, ini buat ngejawab pertanyaan aja ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman dari jurusan statistika juga yang ternyata misalkan ternyata basic ini lebih kepake loh, boleh silakan aja teman-teman komen di kolom komentar. Mungkin next time aku disclaimer kalau memang ada yang salah juga. Nah terus buat teman-teman juga yang masih duduk di bangku SMA dan pengen masuk jurusan statistika, aku doakan semoga teman-teman bisa dapat jurusan yang terbaik, bisa dapat jurusan statistika di tempat yang terbaik gitu ya. Oke teman-teman, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.